Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali ya kita masih bisa terus lanjutin pembahasan Abhidhamma yang pada malam hari, hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, kita masih di bab 3 tentang eh, Pakinaka. Sekarang ada di part yang ke-9. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita, kita akan terlebih dahulu mengagungkan guru agung kita dengan mendareskan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama bacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan Abhidhamma kita yang akan dibawakan oleh pembimbing kita yang selalu setia menemani kita ya di setiap Senin, Romo Ruby Santamoko. Untuk layar dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih Cilusi, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Sedang sekali ya hari ini kita kembali belajar Abhidhamma Tasanggaha, belajar secara presisi ajaran Buddha, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kita supaya kita bisa punya pandangan benar, dan pandangan benar itu kembali menghantarkan kita supaya bisa melihat realita kehidupan sebagaimana adanya ya. Karena selama ini kita menderita, kita mengalami masalah, kita mengalami musibah, bahkan kita mengalami persoalan yang bertubi-tubi karena kita tidak bisa melihat realita kehidupan sebagaimana adanya ya. Dengan kita belajar Abhidhamma ini, kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam sebuah fenomena kehidupan yang kita alami setiap saat ini, dari kita lahir sampai sekarang, sampai nanti kita menjelang cuti, maka itu ada semua proses yang hanya menjalankan fungsinya saja. Dan fungsinya itu namanya kicak, gitu ya, yang kita pelajari di bab 3 Abhidhamma Tasanggaha. Izin saya menggunakan whiteboard ya, teman-teman. Kalau tidak salah, minggu lalu kita sedang belajar tentang proses kelahiran kita dari kita lahir sampai kita meninggal dunia gitu ya. Ini kan proses yang berlangsung yang kalau saya katakan ini kalau kita sekarang ada di posisi ini gitu ya, kita ada di posisi ini gitu ya. Nah, posisi kita ini kan sekarang kan ini kan adalah fungsinya adalah fungsi penyambung klien kembali atau disebut patisandi. Patisandi yang dikatakan sebagai apa ya, Patisandi Cita ini punya fungsi gitu ya. Dia punya fungsi sebagai apa? Sebagai penyambung kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Nah, ini kan posisi kita ada di sini kan adalah posisi kita saat ini, usia kita saat ini nih. Ini usia kita saat ini. Gitu ya. Kan ada posisi kita saat ini kan kita tidak pernah tahu kan. Sang Buddha mengatakan di dalam Badikaratuti Sutta, Acewa kicamata pangko janang maranang sue kan. Ini adalah cuti. Iya, cuti cita di dalam Abhidhamma, tapi dalam bahasa
Pali namanya Marana. Di dalam suta namanya Marana. Kematian. Itu ya teman-teman. Dan kita tahu bahwa eh, yang namanya kematian adalah sebuah misteri kan gitu ya. Sebuah misteri. Dan eh, ini kan sisa kehidupan kita kan. Ini kan kalau kita melihat ini kan sisa kehidupan kita yang di saat ini ya. Sisa kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu ya. Apaan sisanya ya. Yang ini kan sudah kembali, ini kan udah apa ya, udah perjalanan yang sudah kita lalui. Yang sudah kita lalui. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata kalau kita mau bicara realita kehidupan ini, maka kehidupan ini akan menghantarkan kita bahwa bahwa kita ini sebenarnya apa sih eh, perjalanan hidup kita ini cuma soal apa sih? Cuma soal fenomena aja kan? Hidup yang kita saat ini yang terjadi ini kan ya teman-teman sekalian, kalau kita belajar secara pariyati dhamma, ya secara pariyati dhamma, dhamma yang benar, kita memiliki keyakinan cukup, maka kita ini cuma sedang mengamati sebuah fenomena saja kan? Fenomena batin dan jasmani. Ya, fenomena batin jasmani. Ya kan, apa sih yang kita ributkan? Kita meributkan kedudukan, meributkan kekayaan, meributkan pangkat, jabatan. Yang sebenarnya kalau kita lihat secara paramata dhamma, nggak ada tuh jabatan, nggak ada itu apa namanya kekayaan, nggak ada itu kemakmuran, itu hanya sebuah persepsi yang dibangun oleh masyarakat gitu ya. Karena persepsi itu dibangun oleh masyarakat, maka kita selalu mengejarnya secara secara membabi buta dan kita bahkan tidak memiliki pemahaman yang baik. Nah, karena ini sebuah fenomena batin dan jasmani, maka kalau kita tidak bisa melihat fenomena ini dengan baik, maka akan sangat susah kita bisa mencapai lokutara, lokutara cita, gitu ya. Teramat sulit kita mencapai lokutara cita kalau fenomena batin kita kita pahami dan kita mengerti. Begitu ya teman-teman. Dan sementara ini kita lebih berbicara apa sih barang-barang kecantikan yang ada di luar sana, pertumbuhan ekonomi itu lebih hanya berbicara apa? Jasmani ya. Orang supaya dengan adanya stem cell, supaya tuanya lama, apa banyak arah-arah kecantikan ini kan lebih laku ya. Kalau ada bicara bisnis katanya, bisnis itu kalau kita bicara bisnis katanya harus dari pusar ke atas. Karena ini pasti banyak kebutuhannya ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, sementara fenomena batin ini kan kita tidak pernah kita amati kan. Kita hanya sibuk mengamati batin orang lain, mengamati jasmani kita, mengamati jasmani orang lain gitu loh. Maka dari itu, teman-teman kita sudah belajar untuk kita belajar abidama ya. Apa kalau kita belajar abidama karena kita bisa melihat fenomena batin. Fenomena batin jasmani belum kita bahas ya. Kita sudah bisa melihat fenomena batin. Apa buktinya? Buktinya di bab 1 kita sudah belajar tentang cita yang isinya 89, 121. Ya. Dan di situ kita tahu bahwa ternyata ketika kita sudah belajar cita dengan kita belajar Abhidhamma Tasanggaha yang ke bab 3 ini, ternyata cita yang kita pelajari itu di bab 3 ini kita sudah terang benderang. Ternyata ketika dia sedang loba muncul atau dosa muncul atau UPK Caku Winyana muncul, semua yang muncul lenyap itu hanya menjalankan hanya menjalankan apa? Fungsinya saja. Fungsinya saja, ya. Apa fungsinya dia? Menangkap objek.
gitu ya. Hmm. Lalu kita pernah belajar di bab 2. Waktu kita pernah belajar bab 2, kita belajar tentang cetasika, gitu ya. Yang 52 cetasika itu. Apa ya fenomena yang kita pelajari teman-teman sekalian? Ternyata cetasika ini memiliki sifat sabawa lakana, sifat individualis, yang secara jelas hanya menjalankan fungsi-fungsinya saja. Ya, dia hanya apa? Hmm. Memiliki apa? Sifat individu atau dikenal sebagai sabawa lakana, gitu ya, sabawa lakana. Artinya apa? Cetasikanya hanya menjalankan fungsi sehari-hari ya, fungsinya sendiri-sendiri kan. Sanya ya sanya, cetana ya cetana ya cetana, semua punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, fungsinya sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga, yang ini kita pelajari hari ini, kita sedang belajar yang namanya pakinaka. Nah, di pakinaka ini kita kan belajar apa? Serba aneka kan? Serba aneka atau serba serbi. Ya, serba serbi. Apa yang kita belajari teman-teman? Kemarin kita belajar tentang apa? Wedana. Ini pakai warna. Kita sudah belajar apa? Wedana, sanggaha. Kita sudah belajar hetu, sanggaha. Kita sedang belajar apa hari ini? Kica. Ya, kica sanggaha. Nanti yang keenam, keempat, keenam, keempat, kelima, keenam ini kita pelajari belakang. Fokus di sini dulu ya. Nanti di sini ada duara. Saya pakai warna lain yang sebelum ya. Nanti ada duara, pintu. Nanti ada arah mana, objek. Nanti ada yang namanya watu. Kita belum belajar ya, nanti dulu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman sekalian memahami bahwa kalau kita bicara perasaan, apa sih yang kita pelajari kemarin? Dari sisi perasaan apa? Batin kita ini perasaan membutakan. Perasaan apa teman-teman? Membutakan. Membutakan. Membutakan siapa? Membutakan batin kita. Betul nggak? Membutakan batin kita. Sehingga timbul apa yang namanya? Sanya, Sanya Wipalasa. wipa, Asa. lasa. Persepsi yang salah. Betul nggak teman-teman? Persepsi yang salah yang menganggap bahwa perasaan itu kekal. Bahwa perasaan itu kekal. Ya enggak? Ya perasaan itu kan padahal muncul kan karena dipengaruhi objek masa lalu, sekarang dan akan datang. Kita menganggap perasaan kekal. Ya, teman-teman sekalian. Lalu yang berikutnya teman-teman, kalau kita lihat karena kita punya yang namanya sanyawi palasa, apa yang terjadi akhirnya? Kalau ini terus kita tidak biarkan, teman-teman sekalian, maka akan timbul yang namanya ayoniso manasikara. Ayoniso manasikara ini, ayoniso itu kehendaknya menjadi apa? Menjadi sesuatu yang kekal. Pak, tugas kita ketika kita menyadari bahwa sanyawi palas ini harus yang dikendalikan di apa dilenyapkan oleh apa? Lawan dari Yoniso Manasikara yaitu apa? Oh, yang namanya Yoniso
Manasikara. Gitu ya. Ketika Anda punya Yunisa Manasikara, maka Anda bisa menyadari bahwa kehidupan ini hanya apa? Upada, titik, bangga, dan bangga, bangga. Ya, upada titik bangga itu ya, karena kalau dia sudah muncul pemahaman ini, upada titik bangga, maka tidak ada yang pantas untuk dilekati, kita lekati. Nggak ada yang pantas untuk kita lekati. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita bicara head to. Head to, perbuatan itu kan dilakukan oleh Mano, apa? Kaya dan Waci. Gitu kan? Yang namanya perbuatan itu kan akarnya kan dikelompokkan jadi Mano, Kaya, dan Waci. Paling ini dibagi menjadi 3 kelompok kan. Ada kelompoknya namanya L, D, M, dan ada kelompok apa namanya? AL, ATA, AL, ATA, AD, dan AM. Gitu ya. Nah, ketika kita berbicara yang ini yang aku salah, yang abiyakata nanti menjadi apa? Sama juga abiyakata ada AL, AD, dan AM. Ini ku salah, ini adalah aku salah, ini adalah ku salah, dan yang ini adalah abiyakata, gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, jika kita tahu akar, maka perbuatan kita jadi apa? Jika kita tidak akan terkendali, akan timbul kewaspadaan. Tapi kalau kita tidak tahu akar, apa yang terjadi? Jika kita tidak tahu akar, maka perbuatan kita jadi apa? tidak terkendali ya Robo. Kita anggap perbuatan kita biasa-biasa saja nggak? Biasa-biasa saja. Betul, tidak terkendali, jadi biasa-biasa saja. Padahal apa yang terjadi? Padahal apa teman-teman? Nggak ada salah, nggak ada benar, Kalau kita tidak memahami akar, kita belajar Abhidhamma Sangga hari ini, nggak ada kita biasa-biasa saja loh. nggak ada Betul nggak? nggak ada yang aku salah, aku salah. Tapi kalau kita sudah memahami bahwa hari ini kita sedang akan belajar Abhidhamma Sanggaha, maka kita punya kerjaan kusala itu aluba dosa moha. Sehingga apa? Kalau kita memahami ada akarnya di sini yaitu akar aluba dosa moha, maka timbul yoniso manasikara. Dan kalau kita timbul yoniso manasikara, apa yang terjadi? Kita memahami pada titik bangga sehingga apa yang terjadi teman-teman? Kita tidak akan mau menyia-nyiakan apa? Kalau sudah paham ini, apa yang terjadi? Kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan, tidak akan menyia-nyiakan kehidupan ini untuk berbuat baik, Sampai ke kita berbuat baik, berbuat baik. Betul nggak teman-teman? Ya, yang terjadi kan kita kan tidak pernah, kita anggap biasa-biasa saja kan? Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kemarin kan sudah kita pelajari itu ya. Nah, kita sekarang masuk pelajaran yang sekarang berikutnya. Apa itu pakinaka? Ini yang ketiga berarti ya. Apa itu pakinaka terkait dengan kica? Kica sanggaha. Teman-teman, kalau kita bicara kica sanggaha, maka dia punya 14. Harus diingat baik-baik 14 itu. Ya teman-teman ya. Kica itu artinya fungsi.
Fungsi. Jadi fungsi dari apa? Kita itu punya fungsi. Ini tolong dihafal baik-baik. Saya kasih item berarti kita pelajarinya nanti eh, apa ya? Belakangan ya. Di bab 1, 2, 3. Yang hitam saya pelajari 3 ya. Kita apa itu? Pati Sandi Winyana. Sandi Winyana. Atau dikenal dengan kelahiran kembali. Begitu. Yang kedua nanti ada yang namanya bawangga. Penopang, penopang kehidupan. Yang ketiga ada namanya cuti. Artinya meninggal dunia. Pelajaran ini teman-teman akan kita pelajari di bab 5. Di bab 5. Ya, ini akan kita pelajari di bab 5. Sisanya yang ini kita akan pelajari di sekarang. 4, 5, 6. Prosesnya ya. Kalau sekarang pengertiannya kita pelajari. Materinya kita pelajari secara apa namanya? Yang ini nanti detailnya kita pelajari di bab 5. Tapi tetap kita pelajari sekarang gitu ya. Tapi nanti detailnya di bab 5. 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Harus hafal dulu ini ya. Apa itu yang 4 itu? Namanya awajana. Awa, awajana. Awajana itu namanya mengarahkan. Tuh. Baru nanti ada namanya dasana. Ya, dasana. Dasana itu melihat. Lalu ada namanya sawana. Sawana itu mendengar. Yang ketiga gayana. Sorry, bukan ketiga, yang ketujuh ya. Gayana. Gayana itu adalah mencium. Yang ke-8 sayana. Sayana. Sayana adalah merasakan. Gitu ya, merasakan. Lalu yang berikutnya, yang ke-9 adalah pusana. Pusana. Menyentuh. Diterima dulu. Nanti kita pelajari. Yang ke-10, sampati cana. Sampati cana. Sampati cana menerima. Santirana. Santirana itu adalah memeriksa. Yang ke-12, wotapana. Wotapana. Memutuskan. Yang ke-13, jawana. Influx atau dorongan kama.
sama. Dan yang terakhir namanya tadaram, Tadaram. menyimpan. Nah, teman-teman, untuk di bab ini nanti kita pelajari detailnya di bab 4 dengan nama Cipta Witi. Kalau ini Witi Muta. Jadi nanti kita pelajari di sini. Jadi yang ini yang warna hitam kita pelajari nanti detailnya di bab 5. Yang bawah dari Awajana sampai ke Tadaramana nanti di bab 4. Jadi kalau gitu bagaimana pelajaran Kica ini? Harus hafal mati. Karena nanti teman-teman kita akan pelajari di bab 4 ya teman-teman ya. Ini adalah pelajaran yang membuka fenomena kehidupan dan kalian kalau saya sih yang sering bilang begini. Saya sangat menyukai pelajaran Abhidhamma Tasangga itu di 3 bab saja. Kalau saya, pertama saya belajar tentang proses kesadaran siapa, Cita Witi, lalu saya bicara di rupa, ya dan terakhir di Paticca Samuppada atau di eh, Patana 24. Jadi itu di bab 8. Kalau saya pribadi, karena itulah jalan spiritualnya Sang Buddha, sehingga kenapa Sang Buddha bisa mencapai kesempurnaan, diajarkan dengan terang benderang prosesnya seperti apa, dari dia seorang putu jana sampai dia seorang Arya Pugala, itu seperti apa itu terjadi, prosesnya seperti itu kita bisa pelajari. Jadi teman-teman, kalian minta yang baik, saya hanya memohon supaya 14 fungsi ini harus hafal mati. Harus hafal mati. Kalau tidak dihafal, mendingan apa? Mendingan Mendingan apa? Kalau tidak dihafal, mendingan apa? belajar lagi. Belajar lagi. Mendingan mati Romo. Hah? Mendingan mati. Iya, iya. Iya. Oke. Jadi teman-teman sekalian seperti itu ya, terima ya. Nanti kita akan coba sepakati. Nanti teman-teman lihat di sini lihat. Saya coba pakai warna merah. Ini ya teman-teman ya. Yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya panca duara. Apa teman-teman? Panca duara. Juara. Kalau dia nanti berperan melihat, maka sawana, gayana, sayana, dan pusana tidak mungkin muncul. Si awajana, si dasana, saya sawana, gayana, sayana, dan dasana, sawana, gayana, sayana, pusana tidak mungkin muncul berbarengan. Gitu. Ya, nah, kita lihat itu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan dulu ke bab 4 nih. Walaupun bab 4 belum kita coba ya. Saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan di bab 4. Karena menyangkut tentang proses kica ini. Teman-teman nih, nanti di bab 4 ada yang namanya pintu yang kita tadi saya sebutkan ini nih. Ini nomor berapa? Dasana, dasana, sawana, gayana, sayana, dan tusana ya. Bagaimana kesadaran kita melihat? Pada saat melihat bagaimana? Pada saat sedang menjalankan dasana, bagaimana? Pada saat menjalankan sawana, bagaimana? Gitu ya. Nah, ini bab 4 yang gini ya. Bab 4 itu saya katakan luar biasa di pelajaran ini.
Nanti dikenal ada namanya panca duara. Tadi apa namanya? Panca kan? Panca duara. Saya tandain tuh kan. Ya teman-teman ini apa namanya jadinya? Panca Duara. Panca duara ya. Ini sudah mulai agak sulit ya teman-teman. Nggak apa-apa ya pelan-pelan ya. Ini adalah panca duara. Nanti kita di bab 4 di namanya witi. Panca duara witi. Apa itu panca duara witi? Proses kesadaran jasmani. Proses kesadaran jasmani atau pintu kesadaran jasmani gitu ya. Jadi ada tulisan lagi. Ya, ya, jadi teman-teman begini. Sekarang saya mau tanya dulu. Eh, saya sering naik kereta sekarang. Karena saya sering naik kereta Tasaka ke Jogja karena saya harus lihat anak saya di sana. Kereta Tasaka yang saya naikin itu kan ada gerbongnya kan. Biasanya gerbong pertama adalah lokomotifnya ya. Gerbong kedua baru mesin pembangkit pendorongnya. Lalu kereta ketiga, ke pertama ini panoramik mahal nih ya kalau Jakarta Jogja ini 1.200.000 kalau bukan di high season atau 350 kalau bukan di high season. Dia masuk dalam kategori gerbang pertama panoramik. Dia cuma ada di ujung sini sama di ujung belakang. Saya push. Nah dia panoramik. Saya harus dari sini. Kalau kita naik karena saya sering naik kereta ke Jogja nih, kalau naik kereta ya, naik kereta kan, naik kereta itu kan ini ada gerbong pertama adalah lokomotif. Ya, ini gerbang lokomotif, ini kereta pendorong, ini panoramik, ini gerbong satu, jadi gerbong dua, gerbong tiga, gerbong empat. Nah ini yang saya suka, ini restoran. Saya tahu banget ya, karena di tengah restoran itu. Ini gerbong lima, gerbong enam, gerbong tujuh, lalu ada gerbong namanya ini 8-nya juga panoramik. Yang ini panoramik ada dua. Ini ada di sini sama di sini. Ya, ini ada sosialisasi. Ini gerbong 4. Jadi kalau saya pilih kereta selalu pilih di gerbong 4 atau gerbong 5 supaya gampang makan ya. Nah, teman-teman walaupun perjalanan hanya 6 jam sedikit masih bisa makan nih ya di kereta karena kalau di sini kan mahal nih 1.350.000. Kalau di sini kan cuma 600-an ribu. Naik ke sini jadi panoramik juga. Nah, jadi teman-teman lihat bayangin. Kalau sekarang ini gerbong, anggaplah ini gerbong satu ya. Ini gerbong satu. Ini gerbong dua, ini tiga, ini enam, ini tujuh, ini delapan. Pertanyaan saya begini, position. Kalau saya sekarang ada di sini nih, position nih. Ya, saya ada di sini nih. Supaya saya bisa ke restorasi, ini restoran ya. Restoran di kereta nih. Saya harus melalui gerbang apa? Gerbong apa? Gerbong dua harus saya lalui, betul kan? Gerbong tiga harus saya lalui. Gerbong empat harus saya lalui. Baru saya ketemu sama restoran. Restoran. Bisa nggak saya tiba-tiba terbang ke sini? Set, bisa nggak? Hmm. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Kalau Nggak punya bisa ya? kalau punya adiknya bisa Cam. Ini kan kita belum belajar abilinya nih ya. Hmm. Sama nih. Mustahil. Seandainya saya di gerbang satu, saya mau karena kita kalau belinya tidak dari jauh-jauh hari itu bisa biasa diacak tuh. Apa namanya, ke tempat duduknya ya. Bisa saja nih kereta-kereta kita di sini, ternyata ada family kita yang tinggal di sini. Ya, nih. Jadi, apa yang terjadi? Untuk ke gerbong 8, saya harus melalui gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4, restoran, gerbong 5, gerbong 6, 7, 8.
baru saya bisa ketemu saudara saya. Nggak bisa saya harus melalui ini. Ini nggak boleh saya nggak lalui, betul kan, teman-teman ya? Ya. Nggak bisa saya loncat langsung cut ke sini, nggak bisa. Jadi inilah yang disebut hukum yang namanya hukum. Pernah dengar kalimat Dhamma Niyama Sutta? Pernah dengar apa itu? Dhamma Niyama. Dhamma Niyama ada 5 tuh. Masih ingat nggak apa saja? Satu, Bija Niyama. Apa itu? Bijak. Apa Bija Niyama? Benih. Hukum yang mengatur tentang Tentang pohon tanam tumbuh-tumbuhan. tumbuhan Kalau saya nanam kedong-dong, pasti buahnya dong-dong. kedong-dong. Nggak mungkin jadi ceremek. Nggak mungkin jadi jamblang. Betul kan? Kalau saya nanam biji mangga, pasti buahnya mangga. Mangga. Inilah bija niyama. Mau agama ada, tidak ada. Mau agama Buddha ada atau tidak ada. Mau agama apapun, mau ada Tuhan ada, tidak ada. Bija niyama adalah hukum yang kosmik yang berlaku abadi. Makanya konsep Tuhan di dalam agama Buddha adalah konsep yang namanya hukum pancaniyama dhamma ini ya. Bija niyama, hukum yang mengatur tentang biji tumbuh-tumbuhan. Terus yang kedua apa? Utu Tuh, niyama. Mengatur apa? Suhu. cuaca, Mengatur apa? temperatur, Cuaca. Cuaca. Dua, cuaca. Iklim, iklim. ya. Teman-teman, saya tidak pernah, kalau karena saya belajar Feng Shui ya, saya tidak pernah merasa worry kalau ketika di bulan Desember atau di bulan Chengming itu pasti terjadi yang namanya bencana. Kalau teman-teman lihat di Google, searching di Google, di internet deh ya, setiap kali bencana itu terjadi menjelang Tangce Onde. Karena bumi ini berputar, berbalik itu di bulan tanggal 22 dan pasti terjadi goncangan. Jadi jadi kita tahu Aceh pernah mengalami tsunami di 2006 itu ya, kalau tidak salah. Karena saya ingat banget habis Natal itu satu harinya langsung Aceh. Karena kan saya 31 Desember saya ada di Aceh. Saya cukup lama di Aceh, bantuin apa namanya, buka rumah makan apa buka dapur umum di sana. Jadi eh, itu terjadi selalu di Desember. Gunung meletus Desember, semua pasti di Desember. Jadi kita bicara iklim. Jadi iklim itu ada yang sudah bukan Tuhan yang mengatur, bukan. Iklim itu sudah yang disebut dengan utu niyama. Ada tidak adanya Sang Buddha, iklim udah ada yang ngatur. Gitu ya. Yang ketiga, hukum tentang kama niyama. Apa nih kama niyama? Sebab akibat. Hukum apa? Kalau kita kenal namanya tabur tua gitu kan ya. Tabur tua. Hmm. Pak nanti tidak sesederhana itu kalau kita belajar nanti di bab 8. Kalau saya nanam biji mangga pasti buahnya mangga Romo. Enggak bisa begitu. Karena kita sedang belajar yang namanya kata dhamma. Dharma yang bersyarat gitu ya. Tapi yang jelas beginilah. Ada tidak ada yang sang buah sama tidak ada yang sama sang Buddha. Konsep hukum karma sudah ada. Kalau saya menanam kebajikan, pasti buahnya akan baik. Tapi Buddha mengajarkan kita, ketika Buddha ada, Buddha mengajarkan kita dari lebih terang bahwa ketika kita menanam biji mangga, supaya jadi superior, supaya jadi mangga yang bisa diekspor ke luar negeri, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan syarat ketentuan yang berlaku disebut sebagai Sankata Dhamma. Dan Sankata Dhamma itu namanya diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha mengajarkan konsep itu. Bukan konsep kalau nanam biji mangga pasti buahnya mangga, tidak. Sang Buddha mengajarkan yang namanya sangkata damanya tadi. Kamanya itu dikupas lebih presisi, lebih mendalam. Nantikan sajalah pelajaran ini di bab 8. Kalau teman-teman masih setia dengan saya ya. Dan mudah kita panjang umur ya. Lalu yang keempat.
Ini yang seorang nggak pernah paham. Apa itu yang disebut cita niyama? Apa teman-teman? Kalau teman-teman belum belajar abidama, cita niyama itu apa? Untuk kesadaran. Hukum apa? Ini kita belajar kita belajar bodoh ya, kita belum belajar abidama nih. Ini disebut cita niyama dulu apa? Sepengetahuan Romo, Bapak Ibu sekalian. Jabatin, Hmm? terjabatin. Pikiran. 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 Sangkara. Ayo apa? Pikiran. Ditulis di chatting, di chat. Coba apa? Pikiran. Apa? Pikiran. Hukum yang mengatur pikiran. Mengatur pikiran. Terus apa lagi yo? Kalau Kita dulu belum belajar abidama nih. Apa lagi yo? kalau cita itu Pikiran untuk kesadaran, apa dan menjadi apa? Untuk apa dan menjadi apa? Ayo tuh, terus apa lagi? Ayo nggak apa-apa. Kita sedang berargumentasi. Ayo apa? Apa lagi? Itulah kalau kita tidak belajar abidama, betul nggak? iya. Panca niyama dhamma yang kita pelajari hari ini, kita belajar cita niyama, blank semua itu. Karena kita tidak belajar abidama, ya, gitu ya teman-teman. Jadi cita niyama itu adalah teman-teman begini nih, hukum yang mengatur tentang prosesnya kesadaran. Hmm. Nih gitu tuh. Kalau saya dari gerbong satu, saya harus berpindah ke gerbong dua, walaupun tujuan saya di gerbong lima. Saya tidak bisa loncat. Ini namanya proses. Ada proses di situ. Proses kesadaran. Jadi cita niyama itu adalah proses kesadaran, teman-teman. Proses kesadaran yang bagaimana, Romo? Yang ada ini dari namanya proses kesadaran. Hukum proses kesadaran. Hukum proses kesadaran itu mulai dari mana? Dari awajana, masih ingat nggak tadi? Lalu dari kalau dia dasana, lalu lalu sampaticana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana, itu maksudnya. Yang keenam, kelima ya. Lalu kita bahas ini nanti yang keenam. Yang keempat jadi spesial event nih. Ya. Yang kelima adalah dhamma niyama, gitu kan? Sama juga nih, tapi ini harusnya D besar. D ini D kecil. Dhamma niyama. Apa itu dhamma niyama? Hukum yang mengatur tentang apa nih? Gejala alam gempa bumi nih, ada 8 sebab gempa bumi, masih ingat nggak? Di dalam Mahaparinibbana Sutta, masih ingat nggak? 8 sebab gempa bumi. Ketika masuknya rahim seorang calon Buddha. Ketika lahir dan seterusnya termasuk yang terakhir ketika ada yang terakhir ada kekuatan apa ketika ada seorang sakti selesai keluar dari niroda samapati. Oh tuh teman-teman tuh. Ketika seseorang selesai memasuki niroda samapati, dia mengakhiri sesi niroda samapati, bumi keluar lini, bukan gempa tuh lini tuh ya. Saya bilangnya lini. Di daerah lain mungkin saya nggak tahu itu. Di Makassar gimana tuh. Di lini itu kayak bumi gempa kecil yang tidak mengakibatkan korban. Nah, lini itu bisa terjadi karena ada seorang sakti yang selesai eh, keluar dari jana yang disebut Niroda Samapati. Itu nanti kita diskusikan menarik lah ya. Jadi teman-teman sekarang tahu ya apa itu yang disebut cita niyama? Apa teman-teman cita niyama? Hukum yang mengatur proses kesadaran. Hukum yang mengatur proses kesadaran. Proses kesadaran itu dimulai dari mana? Nah, ini sekarang. Ya, tolong amati baik-baik. Kita belum bicara di pintu ya. Kalau saya bilang begini nih. Ada pintu mano, duara, betul kan? Ada pintu apa? Jadwara. Panca, duara. Kalau bicara yang disebut sebagai cita niyama, pintu pancaduara harus 17 gerbong. Kalau mano duara harus 12 gerbong.
Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Itulah disebut sebagai pancita niyama. Ini contoh sederhana, contoh saja contoh. Pancaduara ini kan ada 5 kan? Kita pakai bahasa Pali ya, biar keren. Melihat itu apa? Dasana. Dasana. Lalu mendengar Sawana. sawana. Terus mencium gayana. Lalu ada satu lagi, merasakan Sayana. sayana. Menyentuh Usana. Usana. sana. Gitu ya. Sekarang saya tanya lagi. Kalau fungsi dasana ini muncul, sawana, gayana, sayana, dan pusana muncul enggak? Tiga. Tidak. Artinya dasana, sawana, gayana, sayana, pusana itu gantian. Hmm. Kalau ketika saya sedang mendengar, prosesnya harus berapa? Harus maksimal berapa? Harus berapa? 17. 17 apa? 17 gerbong. Gerbong. Iya. Ya. Pokoknya kalau saya mendengar, saya mencium, harus 17 gerbong. Nggak kurang, nggak kurang, nggak lebih. Kita pernah belajar merah apa? Bulatan merah. Salah cita. Aku salah. Bulatan biru apa? Itu salah cita. Aku salah. Bulatan hijau apa? Kiriya cita. Bulatan kuning Kiriya apa? cita. Sorry, dipakai ya. Dipakai. Hijau, Wipaka. wipaka, kuning apa? Kiriya cita. Kiriya. Kiriya. Kiriya itu apa? Artinya apa? Menjalankan. Kiriya itu bisa dua. Bisa perbuatan yang fungsional atau perbuatan yang dilakukan oleh arahat. Kalau saya bilang kiriya di sini adalah apa? Jadi fungsinya. Hanya fungsional saja ya. Ya. Bukan arahat punya nih. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah sekarang pakai item. Kalau item ini saya pakai buatan begini ya. Yuk kita ingetin baik-baik. Kita ingetin ya, Pancadwara ini akan kita bahas ini di bab 4 panjang kali lebar kali tinggi. Anda akan capek nanti. Saya ajak Anda ketika seseorang mencapai kesucian bagaimana? Ketika seorang mencapai apa jana bagaimana? Ketika sang Buddha mencapai Niroda Samapati bagaimana? Ketika seorang menguatkan abinya bagaimana? Harus hafal ini. Ya. Nih, lihat. 3 hitam. Apa teman-teman yuk sebutin. 3 hitam. Garis. Gimana teman-teman? 3 hitam, garis. 1 kuning, 3 hijau. 3 hijau. Lalu 1 kuning. Satu kuning. Garis. Ya. Kalau dia perbuatan itunya aku salah, warnanya merah, 7 merah. Kalau dia perbuatannya baik jadi apa? 7 biru. Apalagi garis, penggal. Penggal. Apalagi hijau lagi. Hijaunya lebih terang. Tuh. Ya, itu untuk 17 gerbong ya. Kalau 17 gerbong pintunya pintu apa? Pancadwara. Hmm. Sekarang pintu batin. Satu, salah nih. Warnanya ya.
Dua hitam, penggal. Satu kuning, penggal. Kalau dia perbuatan aku salah, 7 merah. Kalau dia perbuatan baik, 7 biru. 7 biru. Penggal. Dipenggal nih. Lalu 2 hijau. Hafalin ini dulu bisa enggak? Kenapa? Hafalin ini bisa enggak? Ini basic, ini basic. Bisa. Bisa dong. Enggak, Bisa ya? Bisa. gampang itu mah. Oke, sekarang ini saya skip dulu ya. Karena kan kita mau belum belajar. Sorry, keluar ini. Ini kita skip dulu ya. Iya. Saya skip dulu ya. Sekarang kita sedang belajar ini. Teman-teman nanti ada singkatan. Ya, amati dulu nih. Ini singkatannya pakai AB. AB, BC, BP. Ntar saya kasih tahu tulis. Ya, ini yang ini nih PD. Yang ini kuning ya. PW, SC, SL. Yang ini WP. Oh, saya harus pakai warna yang sama dong. Ya, itu enggak. Enggak boleh ini dong. WP. Yang ini merah. Kalau dia merah jadi apa? J1, J2, Dua. J3, J4, J5, J6, J7. Kalau dia merah, kalau dia 7, kalau dia biru apa? J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. Tujuh. Gitu ya. Terus yang ini yang hijau TR. TR. Posisinya di screenshot dulu dan saya mau hapus yang bawah. Biar saya gak hapusin. Di screenshot dulu nanti kirim ke grup. Ya. Oke ya. Ini saya hapus sudah ya. Posisi sudah di screenshot ya. Udah, Mas. Saya hapusin dulu ya. Supaya nggak pusing ya. Kan kita belum aja. TR, TR. Oke. Teman-teman sekarang begini. Saya coba pakai warna hijau ini. Ini nih. Saya kasih warna hijau. Artinya 3 nih ya. Ya. Ini saya kasih warna hijau juga. Ini warna hijau juga kan? Warna hijau.
Ini saya kasih, karena dia merah atau biru, saya kasih warna biru atau warna merah. Begitu ya. Ini saya kasih warna kuning kan? Ya, kuning. Ini warna kuning juga. Teman-teman lihat nih. Ini adalah Wipaka Wipaka Atita. Apa itu Atita? Masalah Selambung. Wipaka Pacupana. Apa itu Wipaka Pacupana? Hasil yang sekarang. Ini Wipaka. Saya gedein dulu biar tulisan gede. Wipaka Anagata. Apa itu Anagata? Wipaka Anagata, Wipaka yang Akan akan datang. datang. Gitu ya, supaya nanti dia akan jadi rekaman tuh. Ini apa kalau yang kuning? Apa nih? Kiria Pacupana. Apa itu Kiria Pacupana? Apa teman-teman? Nasional. Ini Kiria mengetahui. Di sekarang. Takut susah lah ya. Kiria perbuatan sekarang. Sekarang. Kiria mengetahui. Memutuskan. Mengetahui lah ya. Ini apa? Reaksi. Apa ini reaksi berarti? Saya pakai warnanya clear sama ya. Jadi warnanya semua itu ya. Ini reaksi. Reaksi dari apa? Dari apa teman-teman? Reaksi dari apa teman-teman? Ku salah. Apa lagi? Salah. Aku salah sama kiri. Nanti kalau kiri buatan jadi warna kuning. Teman-teman ini kan pusing nih. Karena kan teman-teman belum masuk ya. Tapi saya kasih bocoran dulu. Apa itu AB? AB itu adalah Kita Bawangga. Atita Bawangga. Apa itu Atita Bawangga teman-teman? Bawangga yang lalu. Nanti saya ceritakan. Objek lama. Bawangga yang lalu yang menyentuh objek baru. Terima dulu ya, kita pakai kalimatnya BC itu Bawangga Bawangga celana. Calana. Bukan celana ya, calana. Tapi gampang diingat. BP Bawangga Paceda. Paceda. Ya. Nah, Paceda. Bawangga ini apa itu Bawangga Paceda? Ntar saya jelaskan ya. Kita terima dulu nih baca tulisan-tulisannya. Ya, terus ini kalau PD itu apa? Panca Duara. Caduara Wajana. Pancaduara. Kalau dia Pancaduara berarti apa saja? Apa saja? Dasana. Asana. Riana. Itu ya. Terus saya pakai hijau. Ikutin PW. Apa itu PW? Pancawinyana. Ya, Pancawinyana nih. Dia tugasnya
Ntar saya ceritakan acara kenapa prosesnya panjang begini ya. Lalu ada yang namanya apa sih itu? SR, SC. Cek. SC itu adalah Sampaticana. 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 Parti Cana. Ini coba kita lihat, ini fungsi-fungsi ini sama dengan fungsi-fungsi kica. Sama ya. Iya, sama. SR itu apa? Santirana. Santi Rana. Ini ya. Ini apa namanya? Ini berharga banget nih. Pelajaran ini harus dikuasai banget. Wota pana. Ada nggak fungsi wota pana? Ada ya? Kota Wota pana. Memutuskan. Ya. J1 sampai sorry, itu salah salah. Saya salah nih, saya salah salah. Harus nggak boleh nih. Harus dihapus dong tulisan warna ya. Harus komit ya warna ya teman-teman ya. Kuning. WP apa tadi teman-teman? Wota Kota panah. Wota pana. Ini J1 sampai J7. Itu namanya Jawa. Jawa. Fungsi daripada fungsi kisah ya. Sama nih kalau ini nyangkapnya biru ya. Ini merah sama biru. Saya tulis komitmen. Harus ada komitmen. J1 plus J7 sama dengan Jawana. Gitu ya. Ada merah, ada hijau. Ya. Terus apa lagi? Hijau lah ya sekarang ya. Hijau itu TR. Pada Ramana. TR itu artinya tada Pada Ramana. ramana. Pada Ramana. Tada ramana. Teman-teman lihat nih, ya. Sekarang nih, apa itu yang disebut dengan cita niyama? Tadi saya kembalikan lagi. Yang mengatur Apa itu cita proses niyama? hukum yang mengatur proses kesadaran. Apa cita Proses niyama, teman-teman? kesadaran. Hukum tentang proses jalan. Proses kesadaran, tapi syaratnya jawana harus 7. Jawana harus 7. Tada ramana harus 2. 17. Ya. Pancadwara harus 1. Pancawiyana harus 1. Sampaticana harus 1. Santirana harus 1. Wotapana harus 1. Atita bawangga, bawangcana, bawang pacana. Ini syaratnya. Jawana bisa 7, boleh kurang nggak? Kalau jawana cuma 5, Anda cuti, mati. Udah gitulah. Iya. Anda kenapa bisa mati? Karena jawananya kurang dari 7. Tuh. Ini disebut sebagai cita niyama. Cita niyama itu inilah nggak bisa. AB bisa nggak langsung ke jawana? Nggak bisa. Ini saya Nggak pakai ini bisa, saya pakai Rama. sekarang nih. Sekarang disebut jawana kayak gini. Sekarang ini AB, saya di AB nih. Iya. Bisa nggak langsung ke sini? Nggak Nggak bisa. bisa, Rama. Ora iso. Kalau saya mau ke sini ke Jawana 1, saya harus ngelewatin apa? Atita Bawangga, Tapi Bawangga Calana, jalan Bawangga oh, Paceda, Pancadwara, Pancawinyana, Sampaticana, Santirana, Wotapana, ada apa baru ke Jawana 1. Nggak bisa langsung loncat. Gerbongnya harus dilalui ini gerbong 1. Ini gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4, gerbong 5, gerbong 6, gerbong 7, gerbong 8, gerbong 9, gerbong 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Gerbongnya harus berapa, teman-teman? 17. Proses munculnya kesadaran harus yang ketika melalui pincu pantadwara harus 17 bulatan. Ini bukan kita pelajari di bab 4. Tapi inilah fungsi kica. Ini sama nggak nih fungsi kica tuh? Tuh sama nggak tuh? Tuh apa tuh? Awajana kan tadi kan yang mengarahkan kan? Ini kan pancadwara wajana. Ingat nggak? Ini kan bawangga yang hitam tadi ya. Ini kan bawangga kan? Ya. Dua.
Nih, nanti gini nanti teman-teman. Nanti sebenarnya begini nih. Sebenarnya nanti di sini nanti ini ada Pati Sandi nih di sini nih. Kalau nanti kita belajar di bab 5 ini Pati Sandi. Ini adalah bawangga. Ini adalah Cuti. cuti. Ingat di gambarnya kemarin. Gambar yang tadi. Gambar tadi apa? Ini ada gambar orang. Ini gambar apa nih? Cuti. Pati Sandi. Pati Sandi itu apa? Lahiran kembali. Iya, ini apa? Bawang. Ini Bawang. apa? Bawang. Bawangga. Setelah bawangga jadi apa? Cuti. Cuti. Jadi teman-teman lihat nih. Satu momen kesadaran. Kita tinggal sudah lahir. Proses berlangsung meninggal. Jadi kalau saya ketika ada seorang, maaf, ada seorang tokoh agama yang dipestain ulang tahun yang mana ya? Di kehidupan yang mana ya? Pertanyaannya begitu. Padahal kita cuma lahir mati, lahir mati, lahir mati. Ketika dia sedang merayakan ulang tahun, dia sedang merayakan lahir mati yang sudah muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, yang sudah. Soalnya dia tubuhnya udah bukan tubuh dia yang baru, apa dia tubuhnya sudah tubuh yang baru, kesadaran yang baru gitu loh. Tuh baca Abhidhamma sampai ke situ tuh teman-teman. Ya, ini lanjut gak nih? Lanjut gak nih? Lanjut. Lanjut ya, pahami ya. Oke. Lanjut. Nah teman-teman, sekarang saya mau terapkannya begini. Saya mau terapkannya di perumpamaan. Kita bicara perumpamaan. Saya ini hafalin mati gini dah. Apa di sini aja ya perumpamaannya. Saya mau pakai gambar. Ini perumpamaan. Ini ada pohon yang rindang sekali. Saya tidak berpandai gambar pohon. Lalu Anda sedang duduk di sini, tidur pulas. Tertidur pulas. Ketika Anda sedang tertidur pulas, Anda sedang memainkan peran apa nih? Kita yang mana? Tita Bawangga. Anda sedang memainkan Atita Bawangga. Paham ya? Ketika Anda sedang tidur pulas, Anda sedang mengalami yang namanya Atita Bawangga. Bawangga. Ketika Anda sedang meditasi bisa 5 jam, belum tentu jana itu. Bisa saja itu Atita Bawangga loh. Anda tidur dengan Atita Bawangga 5 jam nggak bergerak. Wah hebat amat itu Romo, ya kan? Pas dia sedang mengalami apa? Tita tidur. Atita Bawangga. Atita Bawangga itu kita bisa tertidur seperti meditasi, duduk, tapi tertidur pula sebenarnya. Ya. Nah, tiba-tiba pohon buah ini jatuh nih. Anggap ya, buah ini jatuh, buk. Ini batu, buk gitu ya. Saya pakai, anggaplah buahnya udah matang ya. Buk gitu ya, di sini nih. Jatuh ya, buahnya ya. Harus pakai ini. Ketika ini buah yang matang ini, tiba-tiba jatuh, buk ke sini nih. Ketika Anda mendengar buk gitu, Anda sedang tidur berpulas, terdengar nggak sedikit bayangannya, sedikit-dikit? Kayak ada bergetar. Iya. Betul nggak? Ada bergetar nggak? Apalagi kalau jatuhnya dekat. Bergetar, itu namanya apa? Namanya apa? Bawangga Peceda. Bawangga Calana. Iya. Ya, Bawangga Calana. Bergetar. Lalu ketika Anda membuka mata, nih buka mata, nengok, baru nengok doang. Apa namanya Anda? Bawangga Paceda. Baceda. Kenapa Bawang kenapa saya Calana. pakai penggalan ini? Bawang Calana. Kenapa ada penggalan di sini? Kalau Anda sudah bangun, ya ketika Anda sudah tidur pulas, lalu buk suara, lalu Anda melek mata, selesai.
ada penggalan di sini. Ya, timbul apa? Anda butuh sekarang Anda mau lihat dulu atau nyium dulu nih mangganya? Tergantung Lihat nih. dulu. Menang- Lihat, Anggap menang- contohnya lihat apa dulu. dulu? menangkap objek baru. Iya. Ketika Anda misalnya menanggap objek baru, Anda nengok ngeliatin ini mangga, yang berfungsi siapa nih? Mata. Nah, Mata. Siapa nih? Dasana. Dasana. Ya, kalau Anda cium ini baunya, wanginya, membuat Anda sadar apa nih? Gaya. Gayana. 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 Tadi ada buk, kedengeran suara, ya. Alwata. Bisa saja suara itu bisa menggetarkan Anda timbul kesadaran ini kan? Bisa saja kan? Jadi ini nih, yang nama ini nih, Pancadwara ini bisa dasana, bisa sawana, bisa gayana, bisa sayana, bisa pusana, gitu ya. Iya. Ya. Oke ya teman-teman ya. Ya. Terus apa yang terjadi? Anda mata anak orang bangun tidur gimana sih? Tadi kan orang Benteng bilang lelungu, lelungu. Romo Kimeng tahu tuh lelungu. Si Yayang, Rama Yayang tahu tuh. Lelungu itu apa sih? Kalau Ya, orang bangun lalu tidur, masih nyawanya belum ngumpul kalimat orang Benteng mah. Gitu ya. Belum sinhunnya belum sempurna. belum tensi. Sinhunnya baru sedikit yang Iya, enggak. nyawa. Jadi pada saat dia melekin mata, Pancadwara tuh ngeliat, gitu kan? Baru timbul pas dilihat, itu mah mangga jatuh. Hmm. Cakuinya lah. Enggak, pada saat itu ngelihat itu timbul kesadaran mah Mata. 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 Diliatin, diterima, diperiksa, diputusin nih. Oh, mangga jatuh. Ini proses rangkaian cepat nih. Waktu nengok, lihat, kuning-kuning itu apa? Oh, ternyata ini mangga jatuh. Ketika Anda putuskan ini mangga jatuh, di sini fungsinya nih. Sampati Gimana cana. teman-teman? Ini ya. Kota Gimana? Pana. Kota Ini, Panu. ini diterima, ini kesadaran mata melihat, diterima, diperiksa. Diterima, kesadaran mata melihat, diterima, diperiksa, diputuskan. Oh, itu mangga. Santiran. Paham? Iya. Paham enggak? Perlu diulang nggak? Oke. Bab satu. Kalau Anda tidak suka mangga, Anda ambil nggak tuh mangga? Ya, Enggak. Romo. Kalau Anda tidak ambil, tidak jadi jawana dia, tidak jadi kama nih. Tapi kalau Anda ambil mangga ini, lalu Anda cium, Anda makan, atau Anda ketika Anda pas ambil mangga, ngelihatnya mangganya udah mangga codet, tau nggak mangga codet? makan kalong. Jelek. Makan di kalong-kalong. Sekarang ketika makan kalong, hati Anda senang atau tidak senang? Tidak Tidak. senang. Jadi warnanya merah, 7 merah. Tuh, 7 merah. Paham? Anggaplah itu mangga codot-codot. Saya senang sekali tuh kalau kita dapat mangga codot karena dulu saya punya pohon mangga di Mangga Gedong. Kalau yang ada codotnya saya demen makannya karena pasti manis. Mau tahu mangga itu manis, lihat codot aja. Kalau codot makan berarti manis. Sebelahnya codot, sebelahnya saya tuh dulu. Ya, sehingga saya punya rekaman tersimpan dalam memori saya. Kalau yang namanya mangganya kena makan codot, pasti manis. Ini saya simpan nih. Fungsinya saving dia, menyimpan. Nah, fungsi saving ini menyimpan ini nanti kalau nanti menjelang kematian, ini yang bermain nanti. Apakah itu Kama Aramana, apakah itu Gati Nimita, ini yang bermain nih, Tadaramana. Ya, sehingga saya ketika saya lihat ini ada mangga codet, lalu saya cium wangi, saya telah membuat karma. Senang, jadi biru. Misalnya begitu. Saya makan, ternyata mangganya bukan manis tapi pahit.
saya rekamnya dengan pahit. Tidak selamanya mangga codet ternyata manis. Misalnya begitu. Atau ketika ini mangga ini saya lihat, lalu saya ambil, ternyata mangganya masih bagus. Senang nggak hati saya? Jadi warna biru nggak ini? Enam. Jadi Biru. warna biru. Warna birunya harus berapa? 7. 7. Jawabannya harus 7. Kalau nggak 7 kita Mati. mati. Gitu loh. Mati. Jawabannya 7. Nah, setelah dicium wanginya, harum. Kita makan, oh kita sudah punya kesimpulan nih. Wow, ini ternyata mangga jatuh pasti manis. Tuh, inilah proses jalannya kesadaran momen selesai. Tiba-tiba ada burung lewat. Ini selesai dulu nih mangga nih. Fungsi burung kita kita ngelihat suara burung di mana? Di mana suara mendungul? Sawana. Sawana. Paham? Ini pusing ini agak ini pelajaran yang paling berat. Yang harus Liar. diterima. Sudah lah ya dulu Itu ya. ada Sudah dulu ya. Gimana Ya. cerita sih? Lanjutkan dulu Romo. Kalau ada burung kenapa Romo? tadi. Hah? Tadi Sawana mendengar suara burung. Ketika Simbol Sawana. habis nyium mangga tiba-tiba ada suara burung, itu sudah momen tadaraman sudah selesai, momen Citawiti yang baru lagi. Sawana yang muncul Sawana jadinya ya Mo ya. Hmm. Karena suara burung. Dan itulah proses kehidupan kita yang terus panjang lebar itu kayak gitu. Ya, itu disebut sebagai tadi apa namanya bawangga. Nanti di bab 4, wah ini akan lebih seru nih. Di bab 4 kita akan lebih seru. Tapi kuasa itu dulu tuh. Gak apa-apa ini saya ulang, nanti kita ulang minggu depan ya. Tapi yang jelas terima itu dulu ya teman-teman. Takutnya panjang berat. Saya tidak Ya mau Mo, panjang. makasih Mo. Saya tidak mau yang berat-berat lah ya. Lagi Yang seru berat ini itu Mo. cuma rindu Baik, Om. ya gitu loh. Ya, lagi seru tanggung sebenarnya. Gitu ya. Rindu itu Ya Mo, makasih berat Mo. ya Romo ya. Kenapa? Jadi bikin berat, bikin liar Mo. Bikin berat, bikin liar ya. Oke, berarti kita masuk sesi tanya jawab saja ya, Romo ya. Iya. Ya, ada berapa? Masih ada kurang lebih 15 menitan ya. Silakan, eh, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Nanti akan saya bantu untuk bacakan. Ada yang mau bertanya? Atau mau saya ulang tadi cerita tadi cerita bawang nggak itu? Diulang aja biar biar lebih jelas atau bagaimana? Boleh Mo. Boleh diulang aja, Romo, biar Ulang lebih aja. jelas. Saya ulang ilustrasinya ya. Ya. Saya ulang ilustrasinya. Teman-teman gini. Kita sedang belajar fungsi kica. Fungsi kica itu ada apa? Ada 14. Potong 3, tinggal berapa? Tinggal 11. Yang dipotong apa? Pati sandi, Berarti Sandi Bawangga cuti. bawangga, cuti. Awajana. Cuti. Ya. Oh, cuti. Ini sebenarnya awajan itu mengarahkan ke pintu. Nanti di sini nanti ada yang ini namanya ada yang mengarahkan ke pintu pintu batin nih awajana. Nanti kita lah belajar. Jadi sekarang proses ini disadari dulu gini. Ini kan harus 17 gerbong kan? Ini harus 17 gerbong ya. Saya Iya. umpamakan lagi nih. Ini siapa namanya? Si A ya atau si B? Si A ya. Si A ini sedang tertidur pulas, gitu kan? Iya. Di bawah pohon mangga. Enggak. Dia sedang tertidur pulas di bawah pohon mangga. Ketika si A nya sedang tertidur pulas, jadi sedang mimpi dong pasti dia. Iya. Objek, maka fungsinya apa di Citawit ini? Adalah siapa yang jalankan fungsinya? Hatita Bawangga. Atita Bawangga. Gitu ya.
Ketika sedang tidur kan pasti adem, enak. Sedang tertidur pulas namanya atita bawangga. Bangga. Atita bawangga. Nanti nanti kalimat atita bawangga kita ngambil nanti baru pemahaman. Kita sedang mempelajari pemahaman kan nanti artinya dapat. Ya, lalu sedang tidur pulas tiba-tiba mangga jatuh. Buah Ya. mangga jatuh. Waktu buah mangga jatuh ke tanah, bergetar nggak tanahnya? Bergetar. Nah, ketika dia bergetar, berasa nggak dia sedang tidur pulas? Yang tadi tidur pulas berasa nggak bergetarannya? Berasa. Berasa. Berarti dia sedang menjalankan Oh, fungsi yang namanya apa? Bawangga calana. Bawangga celana. Bawangga calana. Nih, bawangga calana. Teman-teman, sekarang orang langsung tidur langsung bisa bangun sadar nggak? Harus ngumpulin apa? Yang saya bilang Oke. tadi. Kesadarannya. Ngumpul kesadaran itu apa? Kalau orang mah tidur belum nyawanya belum kumpul semua. Masih apa Bawangga namanya? lelungu. Lelungu. Kalau orang Benteng bilang lelungu. Hmm. Masih lelungu, masih setengah sadar. Waktu setengah sadar namanya Paceda. bawangga Paceda. paceda. Bawangga Ceda. paceda. Ceda. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa saya kasih penggalan di sini? Kan ini objek masalah. Karena terputus. Tuh, ini apa? Yang sudah Ini lewat. wipaka Maka Lalu. masa lalu. Selesai ya? Kalau selesai harus dikasih penggal kan? Ini buat apa? Pembatas. Gitu ya, pembatas ya. ya. Nah, sekarang kita di sekarang nih. Sekarang itu adalah menjalankan fungsi dan buah sekarang. Ini menjalankan fungsi, buah sekarang ya. Pada yang sekarang ini momen sekarang nih, lihat nih, baju panah, momen sekarang ya. Hmm. Nah, pada saat setelah saya lelungunya selesai, saya sadar nggak nih? Sadar. Sadar ya? Sadar. Saya sudah sadar banget nih. Udah artinya udah nyawanya udah kumpul lah ya. Hmm. Waktunya saya nyawa ketika saya nyawanya terkumpul, saya mengarahkan ke warna kuning ini. Berarti saya sedang mengarahkan pintu apa di sini ya? Di sini PD ini sebenarnya isinya apa jadinya? Nanti kalau kita baca Pancadwara. Citawiti, PD ini jadi apa? Kalau dia Pancadwara. sekarang fungsinya adalah Pancadwara, ini kan fungsi Pancadwara ya. Kalau sedang dasana jadi apa di sininya? Saya kali merasakan. Melihat. Caku Cakuwinyana, Iya. Cakuduara. Cakuduara. Gitu ya. Dwara. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang saya sedang mendengar apa? Foto Dwara. Iya. Pintunya yang terbuka nih. Kuping. Paham ya maksudnya ya? Ya. Waktu saya melihat mangga, ini kan namanya kan ini kan di sini namanya Pancadwara. Padahal kalau kita fungsinya dasana berarti sedang Pancadwara berubah jadi apa? Tawana. Caku, Taku. caku, Cakuduara. duara. Dwara. Dwara. Gitu ya. Hmm. Ini kan bisa 5 kan? Ini bisa apa? Ini bisa 5 nih. Caku duara, sota duara, Cakuduara. ganda duara, Jiwa jiwa Dwara. duara, kaya duara gitu ya. Ya. Hmm. Teman-teman ya. Jadi Ya. pada saat saya melihat pohon mangga yang sedang menjalankan tugasnya adalah siapa? Caku, Taku Dwara. Caku Winyana. Caku Winyana bagian dari Iya. Caku Winyana bagian dari Pancadwara. 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 Gitu ya. Oke. Waktu matanya ngeliat, habis lelungu, tahu nggak ini mangga? Tahu. Belum. Belum. Udah lewat lelungunya. Kan masih lelungu nih, belum ya. Lelungu belum. Belum sadar. Ya, pada saat dia
pada saat dia menerima objek ini, menerima dulu nih. Pas dilihat diterima, ini menjalankan fungsinya. Kan timbul ini kan timbul caku winyana kan? Hmm. Waktu nangkap objek ini kan timbul caku winyana kan? Iya, Di sini, ini jadi caku winyana ya. Iya. Pada saat nanti setelah dilihat apa? Secara otomatis diperiksa nggak? iya, Diterima nggak? diterima Ketika dulu. diterima berarti yang menjalankan fungsi apa? Pancawinyana ya. Sam, Santirana. sampati, kana. Sampati Dana. Setelah diterima diperiksa nggak? Iya. Diperiksa. Kalau diperiksa apa namanya? Santirana. Santirana. Kirana. Pada saat saya putuskan, oh ini mangga matang. Watarana. Kalau saya putuskan mangga matang, jadi fungsinya apa dia? Sedang menjalankan apa? Kotawana. Wota, Kotapana. wotapana. Kotapana. Kalau sampai wotapana selesai sebenarnya nggak ada masalah, nggak jadi karma baru. Persoalannya ketika kita lihat itu pohon mangga. Kalau pohon mangganya saya putuskan, oh ini mangga matang jatuh, ternyata codet, jadi aku salah atau jadi ku salah? Salah. Tergantung reaksi kita, Rob. Aku salah. Tergantung. Kalau saya suka codet, Ada yang suka enggak? Iya. Kalau suka jadi kau salah. jadi ku salah nggak? Jadi senang nggak? Senang kau salah. Aku salah. Iya. Tapi gitu, tidak semua perbuatan senang itu bah baik, Baik. gitu kan? Timbul loba kan? Pak itu kalau loba kan sebenarnya kan? Loba. Iya, Romo. Iya. Loba. Ketika saya senang sama NASA, loba nggak muncul. Jadi warnanya merah nggak? Muncul merah. 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 Ya, merah kan? Ini waktu loba merah, ini saya sudah makan nih. Karena sudah jadi karma. Ini kan cuma diputuskan mangga matang, ini saya makan nih. Jawana satu, jawana. Waktu proses makan kan panjang kan? Dikunyah dulu, digala. Ya kan? Hmm. Hmm. Waktu saya makan, teman-teman sekalian, ternyata warna kuningnya, kuning kena matahari. Tahu nggak kuning kena matahari? Landung. Karena hujan kena matahari, jadinya apa mangganya? Landung. Belum Warnanya mah matang. kuning, tapi Belum matang. belum matang Mentah. beneran. Kayu. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat saya gigit, Asam. di Kecut. luar ekspektasi saya nggak? Iya. Di luar ekspektasi saya nggak? Di luar ya. Hmm. Iya di luar. Ketika dia di luar ekspektasi saya putuskan apa akhirnya mangga itu? Asam. Mangganya asam. Saya putuskan menjadi mangga yang Tidak saya simpan dia menjadi mangga yang asam. Sehingga kalau nanti saya ketemu lagi di masa mendatang, ngelihat mangga yang kuning peot, saya bisa putuskan apa? Nggak perlu saya makan lagi. Saya bisa putuskan apa dia? Sebagai apa? tidak enak. Sudah Mangga yang Tidak layak. asam. asam. Padahal belum Tidak enak. tentu. Sama nih contohnya nih. Jangan pohon mangga ya. Anda pernah punya musuh nggak di masa lalu? Punya. Pernah punya ya. Ini si Ani. Ya, Anda sedang ada di ruang kelas. Ya, Anda teman sekolah lah. Anda mau benci sama dia nih teman sekolah. Ketika Anda sedang belajar matematika atau belajar kimia di ruang kelas, lalu Anda selesai bel berbunyi, Anda keluar. Anda ngelihat ini orang musuh Anda ini. Kenapa tiba-tiba Anda bisa benci ketika melihat musuh Anda ini? Kesan, ada kesan. Karena sudah pernah tersimpan di masa lalu bahwa dia Kita. musuh kita. Langsung muncul nggak di TR-nya? Terekam nggak dia nih? Terekam nggak dia nih? Sebagai Muncul. musuh kita. Muncul. Sudah Terekam. terekam. Kenapa? Karena sudah terekam di tada Ada rama. ramalan. Dan itulah yang akan memunculkan dia lagi, munculkan dia lagi. Ketika dia sebut nama itu, ngelihat mukanya itu, masa lalunya, pikiran kita dari masa lalu langsung cepat kita ambil. Dia adalah orang yang pernah menyakiti saya, dia adalah orang yang pernah menghancurkan saya, dia adalah orang yang bla 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 bla. Gitu.
Jangan takut, ini hanya sekedar pembukaan. Nanti Anda akan lebih detail di bab 4. Ini cuma penghantar doang. Saya cuma kasih, eh ini mah cuma bumbu doang. Ya, di buku yang lain nggak diajarin, Bumbunya saya aja udah ajarin sedap. gitu loh. Ya, paham ya? Bumbunya aja udah sedap. Iya, Oh, bumbunya. Gitu ya. bumbunya aja sedap. Cemil ya. Nah, itu baru menarik. Kalau belajar Abhidhamma itu menariknya itu di Citawitin nanti. Ya. Cukup kali kecil sih. Oke, baik Romo. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya dari eh, Kak Sari. Romo, jadi tadi itu saat lihat mangga dan makan mangga dan sudah memutuskan itu manis, itu sudah 17 kali 2 proses. Benar kan? Bisa lebih dari 2. Kan pikir dalam satu jentikan jari kita kan selama Anda makan aja Anda punya kan prosesnya kan ribuan kali. Manis, oh ini pahit. Selama Anda makan Anda mikirin mangga nggak? Bikin yang lain juga dan segala macam. Ribuan ribuan kesadaran terus dihasilkan waktu sedang Anda sedang makan mangga sekalipun. Oke. Tanya, oh tak ada mana. Ini yang raise hand dulu ya. Kita balik ke yang raise hand. Silakan, Pak Ramo. Ya, selamat malam, Romo. Malam. Romo tadi contohnya itu kalau yang buah mangga ya. Kalau misalnya kita nggak suka sama buah mangga, kita lihat itu terus kita cuek tidur lagi. Itu juga merupakan suatu keputusan kata Romo Oh ya. nanti itu belajarnya belum belum nyampe tuh ke situ. Nanti diajarin sama saya juga. Iya, iya, iya. Belum nyampe itu. Para Iya, rahmat iya, tenang iya. itu diajarkan tenang ya. Oke, oke. Tapi nanti Diajarkan itu tenang. dibahas ya Romo ya. Di bab 4 awal nanti saya ajarkan ya. Oke, oke, oke. Ya, Terima kasih Romo. Oke, baik. Selanjutnya Romo Joni, silakan. Iya, makasih Chelsea. Malam Romo. ya malam. Iya. Romo saya mau tanya yang Jawana 1 sampai dengan 7 itu harus sampai 7 ya Romo ya? Nggak bisa Harus kurang. Kalau 7. misalnya kan kurang itu berarti Harga berlebih mati. ya. Harga mati. Oh. Terus prosesnya itu apa aja di sana Romo? Jawana 1 sampai 7. Jawana adalah dorongan kama atau impuls. Kama dan impuls kita akan pelajari di bab 5. Nanti kan di bab 5 Pak John. Ya gitu. Ya. Wah, nanti panjang itu. Seru nanti ya. Maka ini awal nih saya bilang. Nanti Jawana 1 adalah kakama, Garuka Kama dia jadinya. Jawana 1 jadi Garuka Kama. Jawana 7 jadi Awosi Kama. Nanti kama yang 2 sampai 6 itu kama yang terus menghasilkan buah di sepanjang kehidupan kita sampai kita parinibbana dia baru selesai. Nih, makanya jangan main sama karma nih. Saya kasih contoh dulu aja ya. Jadi Baik. teman-teman kan Jawana ada 1 sampai 7 ya. Iya. Nih. Ini contohnya Jawana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih teman-teman ini lihat. Ya, Iya. kita kan belum belajar, karena kita belajar kama itu di bab 5. Pembagian kama ada 16 ya. Ini pembagian kama di bab 5. Ya, nanti gini nih. Ini yang namanya Jawana 1. Ini kama yang matang di kehidupan saat ini yang menjadi Garuka. Garuka kama itu dibagi 2. Ada akusala, Garuka kama, dan kusala Garuka kama. Ya, ya aku kesala Garuka kama di Abhidhamma ada 6 perbuatan yaitu membunuh ibu, membunuh ayah kandung, ibu kandung, melukai sama Sambuddha, memecah belah sangga, dan membunuh arahat. Satu lagi memiliki pandangan salah.
Apa itu yang kusala garuka kama? Kusala garuka kama ketika Anda mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, dan arupa jana. Gitu. Ini jadi perbuatannya, jadi matangnya di kehidupan saat ini. Kalau dia tidak menjadi garuka kama, nggak akan Anda berbuat tidak selamanya perbuatan baik yang atau perbuatan buruk yang Anda lakukan dia pasti berbuah. Makanya agama Buddha tidak boleh timbul penyesalan. Penyesalan bahasa Abhidhamma apa namanya? Kukuca. Kudaca apa kukuca? Kuca ya Romo ya. Kukuca ya. Kenapa dia tidak boleh timbul penyesalan? Karena begini ya, Romo Ramani Bapak Ibu sekalian. Ini jadi garuka kama. Tidak semua perbuatan yang kita hasilkan hari ini itu dia pasti berbuah. Kalau dia bukan garuka kama, dia tidak bisa berbuah. Gitu ya. Nah, kalau dia mau berbuah, kalau dia perbuatan tidak garuka kama, dia nanti akan berbuah di Jawana 7. Kalau di Jawana 7 dia tidak berbuah, dia jadi ahosi. Tuh, harus tahu tuh. Ini kalau ini sama ini nggak ada masalah. Yang paling susah adalah di Jawana. Saya pakai warna biru. Yang paling pusing ini Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6. Ini nih, kalau dia berbuah, buahnya tidak terhingga. Kapan dia akan lenyap? Kalau Anda dua nih. Dia tidak berbuah kalau Anda sedang memasuki niroda samapati atau Anda mencapai anupadisesa nibbana. Artinya Anda sudah pari nibbana. Contoh Sang Buddha Gotama. Ini Sang Buddha Gotama nih. Sebelum dia jadi Buddha, apa yang dilakukan oleh calon Buddha ini? Dia pernah jadi pegulat loh. Ketika jadi pegulat, semua lawannya pasti dipatahin pinggangnya. Dan apa yang terjadi Sang Buddha setiap momen kehidupannya sampai dia menjadi Buddha pun beliau sakit pinggang. Nggak hanya sampai di situ loh. Sang Buddha sebelum jadi calon bodhisatta, dia pernah jadi dokter tabib, dia pernah ngobatin orang nggak bayar, orang itu nggak bayar, dia sebel, dikasih obat sehingga obat itu dia diare. Dan Sang Buddha hampir every day Sang Buddha selalu diare. Dan ingat tuh Sang Buddha parinibbana pun gara-gara cuma diare. Itu gara-gara sekali melakukannya. Sekali melakukannya, tapi kalau jadi Jawana 7, Jawana 2, 3, 4, 5, 6, ini paket nih, dia akan terus berbuah di sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita pada Mahaparinibbana, dia tidak akan pernah berhenti berbuah, berbuah, berbuah. Jadi kalau kita sekarang sedang menerima buah karma baik hari ini, bukan karena kita berdana kemarin atau mendengarkan dhamma kemarin, itu mungkin karena buah yang sudah kita lakukan di Jawana 2 sampai Jawana 6. Nanti bagaimana proses supaya jadi berbuahnya terus menerus? Nantikan di bab 5. Begitu, Oke, Pak Jon. baik Romo. Iya, Kita nantikan di bab iya, 5. kita nantikan ya. Harus sabar. Seru nanti, seru, Makasih seru. Romo. Jadi harus rutin ya, makasih. ikut Iya. setiap Senin ya, Romo ya. Oke, baik. Di sini ada Betul. pertanyaan di kolom chat, Romo, dari Kak Christine. Romo, apa bedanya Sanya dengan Tadara? Gimana ya kalau saya jelasinnya panjang nih. Kan begini nih, batin kita yang disebut sebagai mind dalam Abhidhamma namanya jadi cita dan cetasika di Abhidhamma kan, gitu kan? Citanya ada 89, cetasikanya ada 52. Di cetasika ini, cita menjadi winyana. Di cetasika menjadi sanya, wedana, dan sankara. Gitu ya. Kalau kita belajar tadaramana, ini proses jalannya cita dan cetasika, coba bayangin. Kemarin kita belajar cita dan cetasika kan dari sisi satu-satu. Ini tadaramana adalah fungsinya. Fungsinya menjadi saving, menyimpan.
Kalau sanya persep, dia adalah bagian struktural yang besar. Tadaramana fungsinya saja. Dia bisa menjadi fungsi. Wedana ketika berperan bisa dia diambil tadaramana, bisa mengambil sankara bisa berperan, bisa mengambil fungsi dari dari tadaramana. Dia sedang menjalankan fungsi dari cita dan cetasika. Di winyana, sanya, cetana, winyana, sanya, wedana, dan sankara, dia punya 14 fungsi. 14 fungsinya salah satu adalah tadaramana. Begitu. Ya, begitu ya Ibu Kristen. Dipahami nggak? Dipahami nggak? Paham Romo Anumodana. Jadi dia bagian dari fungsi. Jadi jadi sanya itu kan bagian dari proses jalan kesadaran. Nah, ketika sanya berfungsi, sanya bisa berfungsi menjadi tadaramana. Begitu ya? Baik Romo Ya, Anumodana. makasih. Oke, baik. Ya. Selanjutnya, masih ada yang mau bertanya? Jadi dari sini ya, kita pelajari bahwa kita tahu gimana karma itu berjalan ya. Itu, Oh, nanti bab 5 seru loh. Kita belajar karma. nah, itu Seru benar-benar sekali. ngeri ya. Kalau kita tidak Ya, hati-hati. ya. Kayak kemarin bilang Romo, harus waspada. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ini antara dilema ya, Romo ya. Antara Hmm. sudah pahamkah atau masih abu-abu. Jadi Nanti diulang hukum lagi lah. gitu ya, Romo ya. Didengerin lagi lah. Baik. Hmm. Didengerin lagi itunya ya, apa namanya, rekamannya ya. Amannya, iya. Betul. Nanti minggu depan baru kalau mau tanya-tanya. Baik. Hmm. Jadi kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri ya, Romo ya, kelas pagi Oke, ini. Karena 15 kasih. menit lagi akan pukul 10 dan waktu sudah cukup malam buat yang ada di zona timur ya. Oke, tidak ada lagi ya. Baik, kita akan akhiri kelas kita pada malam hari ini. Semoga ya pembelajaran pada malam hari ini membuat kita lebih waspada terhadap apapun yang kita lakukan ya. Karena kita sudah tahu ya bagaimana jalannya karma ya yang menghasilkan ya, baik atau itu pun buruk. Baik, kita akan melakukan pelimpahan jasa setelah kita melakukan kebajikan sepanjang hari ini, termasuk pada malam hari ini kita telah sama-sama ya mempelajari Abhidhamma. Semoga semua kebajikan kita ini melimpah kepada sanak saudara, leluhur, para dewa dan semua. Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan Parita Patidana. Andamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawantaca Mayang Mata Pita Dayo Betta me capyadi tawa anye majata werino sata titan tilo kasming te buma catu yonika panceka catu wokara samsaranta bahwa bahwe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ye cik mang napak jananti dewa tesang ni wedayung maya dina na punyanang anu modana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema dan capa pontu Desa si jatang subah Sadu, sadu, sadu.
Selanjutnya kita akan tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo namang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih pada Romo Ruby yang telah selalu setia ya di setiap Senin mengajar kita, membimbing kita untuk mempelajari Abhidhamma yang sangat sulit ini ya. Semoga kita bisa terus ya semangat mempelajari ulang ya, mendengarkan ulang dari apa yang telah diajarkan ya, supaya ini berguna sekali ya dengan kehidupan kita yang akan datang. Juga Anomodana untuk konsisten yang telah memfasilitasi kita bisa belajar terus sampai pada hari ini. Juga untuk Romo Ramani, Bapak Ibu yang telah setia terus mengikuti kelas kita setiap Senin malam ini. Anomodana, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga sejahtera dan sehat selalu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih semua. Romo, Ya, Kosese, ya, Gus, dan thank you semuanya. Semoga Romo tercapai apa yang Selamat dicita-citakan. malam. ya, sadu. Sehat Sadu, Romo. sadu. Terima Terima kasih. kasih Romo, makasih Kak Saya, Anomodana makasih juga Lucy, Ya, makasih untuk teman-teman Coach semuanya. Wilson, ya. untuk Ciluti dan Sen, teman-teman. Dewi, makasih. Makasih semua. Nah, izin pamit Makasih, ya. Bang. Iya, makasih. Tutup ya, makasih semua.